Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Ibu cintai. Selamat bertemu dengan Ibu Yarni yang akan menyampaikan materi pada pertemuan keempat biasa pelajaran PPKN ya. Salam sehat ya. Oke. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa anak-anakku untuk absen tepat waktu ya, sesuai dengan jam pelajaran PPKN. Baik, kita mulai materi dari pertemuan keempat ini. Kita akan bahas adalah dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita mulai dari poin pertama ya. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa Pancasila itu dijadikan landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Maksudnya begini ya, Pancasila yang memiliki 5 sila dan di sana terdapat nilai-nilai yang agung yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, itu dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara pun harus dipegang teguh dan dilaksanakan oleh para penyelenggara negara. Jadi tidak hanya oleh rakyat, tapi oleh para penyelenggara negara dan seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke poin berikutnya adalah nilai dasar Pancasila. Nah, nilai dasar Pancasila itu yang mana? Nilai dasar Pancasila itu sesuai dengan Pancasila ada 5 sila, maka nilai dasarnya meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, di sini nilai-nilai ini kelihatannya sangat-sangat sederhana. Tapi yang sederhana inilah yang akan dijadikan ideologi, dijadikan pandangan hidup, dijadikan pedoman hidup. Nanti akan Ibu contohkan ya. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan berbangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Nah, jadi kesimpulannya apa sih ideologi Pancasila itu yang bersifat terbuka? Di sini adalah Pancasila itu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi nilainya selalu dinamis, selalu berkembang, tidak statis. Itu yang dimaksud dengan ideologi Pancasila bersifat terbuka. Nah, baik, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Hakikat ideologi terbuka. Nah, apa itu hakikat ideologi terbuka? Nah, kita mulai dulu dari pengertian ideologi. Nah, oke ya. Terdapat beberapa pendapat pakar yang memberikan definisi ideologi. Nah, definisi-definisi ideologi ini tidak akan Ibu sebutkan satu persatu. Kalian bisa baca di buku paket halaman 14 dan 15. Buku paket kelas 9 ya. Dari beberapa definisi para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa ideologi dalam arti ada ideologi dalam arti sederhana dan ada ideologi dalam arti luas. Apa itu ideologi dalam arti sederhana atau ideologi dalam arti sempit? Adalah pengetahuan tentang ide-ide atau pengetahuan tentang gagasan-gagasan. Bahasa kerennya katanya science of ideas.
Jadi sangat sederhana sekali pengetahuan tentang ide, tentang gagasan. Nanti akan kita bahas berikutnya. Lalu ideologi, pengertian ideologi dalam arti luas. Apa itu pengertian ideologi dalam arti luas? Adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Ini pengertian ideologi dalam arti luas. Nah, sebagaimana sudah dipelajari ya di kelas 7 maupun di kelas 8 ya, bahwa ideologi bangsa Indonesia itu apa? Kadang-kadang ada yang bingung, masih ada yang bingung. Ideologi Indonesia itu apa? Ideologi Indonesia itu adalah Pancasila. Lalu dasar negara Indonesia itu apa? Dasar negara Indonesia juga Pancasila. Gitu ya, perlu diketahui. Berikut kita lanjut ya. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arahan dalam mencapai cita-cita bangsa. Begitu besar, begitu tinggi, begitu luas. Pancasila ini merupakan gagasan atau ide dijadikan pedoman dalam mencapai cita-cita bangsa. Kita kupas dari nilai Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu diharapkan, dicita-citakan bahwa seluruh bangsa Indonesia itu mempercayai adanya Tuhan. Tidak hanya sebagai lip service, tidak hanya sebagai hiasan bibir, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya percaya kepada Tuhan itu harus diikuti dengan beribadah. Mungkin yang umat Islam melaksanakan sholat, mungkin yang umat Kristiani atau Katolik melaksanakan kebaktian di gereja. Jadi tidak hanya mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa itu tidak hanya hiasan bibir, tidak hanya diucapkan dalam kata-kata, tapi dilaksanakan. Makanya ini dijadikan arah mencapai cita-cita bangsa. Sudahkah kita mempercayai adanya Tuhan serta bertakwa melaksanakan perintahnya? Nah, alangkah indahnya Indonesia ini jika ideologi Pancasila, terutama sila pertama itu sudah terlaksana semuanya. Nah, lalu kalau kita hubungkan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini nilainya adalah menjunjung tinggi martabat dan derajat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sudahkah kita menjunjung tinggi harkat martabat manusia? Seandainya orang saling menghargai, etikanya baik, semuanya baik, itu yang dicita-citakan oleh Pancasila sebagai ideologi negara. Tuh ya. Lalu nilai yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan. Nilai persatuan yang bagaimana? Yang diinginkan oleh Pancasila, kita itu sebagai bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika, hidup bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu yang diharapkan. Ada masalah diselesaikan dengan baik. Tidak asal ucap, tidak asal menjelekkan, tetapi hidup dalam persatuan sesuai dengan nilai persatuan Indonesia. Nah, ini yang diharapkan bangsa kita itu. Kenapa? Ini yang dicita-citakan oleh ideologi bangsa, ideologi Pancasila. Bangsa kita harus bersatu. Lalu nilai yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan. Ini juga dicita-citakan, diharapkan apabila ada masalah diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Segala sesuatu masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tidak dengan
hajar ini, tidak dengan tonjok dan sebagainya, atau tidak dengan tawuran, tapi harus diselesaikan. Lalu yang kelima, yang masih dicita-citakan dan belum tercapai sampai saat ini adalah nilai keadilan. Sudahkah kita berbuat adil untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk sahabat kita, untuk teman kita, untuk bangsa kita? Itu yang diharapkan, semua orang berbuat adil, bekerja keras untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur, sesuai yang dicita-citakan. Nah ya, jadi kenapa kok Pancasila ini dijadikan ideologi negara? Tadi nilainya di sini. Nilainya yang harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Alangkah indahnya jika semua nilai Pancasila itu sudah bisa terlaksana dalam kehidupan kita. Nah, siap untuk melaksanakan nilai Pancasila? Ayo kita laksanakan. Nah, berikutnya adalah Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Tadi selain dijadikan ideologi, Pancasila itu sebagai ciri khas identitas bangsa yang bangsa lain tidak memilikinya. Hanya bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Hanya Indonesia. Mungkin negara lain tidak punya. Itulah yang harus kita syukuri ya dari Pancasila sebagai ideologi dan merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah tentang hakikat ideologi terbuka. Nah, hakikat ideologi terbuka adalah suatu sistem pemikiran atau ideologi yang mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Jadi ideologi terbuka ini adalah pemikirannya mengambil dari falsafah hidup bangsa, kebiasaan-kebiasaan baik dari bangsa Indonesia. Tadi mengakui adanya Tuhan, itu kebiasaan baik dari bangsa Indonesia. Lalu nilai kemanusiaan, kita manusiawi, memperlakukan manusia secara manusia. Itu diambil dari pandangan hidup bangsa juga. Tidak diambil dari pemikiran seseorang. Tuh. Nilai persatuan juga ada sebetulnya. Sudah ada sejak dulu kala. Sejak zaman kerajaan Majapahit itu sudah ada nilai persatuan dan sebagainya. Jadi hakikat ideologi terbuka itu kita ulangi lagi ya. Pemikiran atau ideologi yang mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal ini akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Karena ideologi terbuka ini dianggap selalu berkembang, selalu mengikuti dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kecerdasan dari kehidupan bangsa. Berikutnya adalah ideologi bersifat terbuka senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Misalnya apa ya? Dalam hal teknologi. Mungkin kalau dulu ya di mana ya? Petani itu kalau mempanen mungkin dengan menggunakan arit. Sekarang sudah tidak menggunakan arit lagi. Menggunakan ada mesin untuk mengambilnya. Atau dalam memisahkan antara batang padi dengan butiran padi. Kalau dulu adanya mah digebot. Sekarang sudah ada mesin rontog. Ini perkembangan zaman.
Boleh kita tidak melakukannya? Boleh. Nah, atau misalnya zaman dulu, zaman kerajaan ya. Zaman dulu mungkin yang perempuan beribadah itu belum mengenal adanya, kalau bahasa Indonesia itu apa? Rukuh atau mukena gitu ya. Seiring berkembangnya zaman harus menutup aurat, maka diciptakanlah alat untuk beribadah seperti mukena. Itu masih sesuai. Walaupun zaman berkembang, tetapi tetap bisa mengikuti. Itu salah satu contoh. Lalu berikutnya adalah ciri khas ideologi terbuka. Apa ciri khasnya? Ciri khas ideologi terbuka. Yang pertama adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Tadi ketuhanan sudah ada sejak zaman dulu, percaya Tuhan. Kemanusiaan sudah ada sejak dulu, saling menghargai. Persatuan sudah ada sejak dulu, gotong royong. Kerakyatan sudah ada sejak dulu, pemimpin, kepala desa yang dipilih oleh rakyat, kepala dusun yang dipilih oleh rakyat. Tuh ya, itu salah satu contoh nilai dan cita-citanya digali dan diambil dari kekayaan rohani. Lalu dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Jadi tidak mungkin nih negara mau bikin ini, tidak seperti itu ya. Tapi dalam itu dasarnya adalah konsensus bersama, kesepakatan dari masyarakat. Tuh. Yang ketiga adalah ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Jadi tidak hanya benar, tapi warga negara itu butuh. Contoh, butuh persatuan. Persatuan itu benar, tetapi warga lebih butuh bersatu. Kerakyatan atau demokrasi itu benar, tapi warga perlu adanya demokrasi. Itu salah satu contoh ya. Nah, lalu kita bandingkan dengan ideologi tertutup. Di sini Ibu tidak akan bahas banyak ya tentang ideologi tertutup. Di sini hanya perbandingan aja. Ideologi bersifat tertutup jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Nah, jadi ideologi tertutup tadi diciptakan nilai-nilainya oleh seseorang. Itu. Kalau ideologi terbuka itu kan tidak diciptakan oleh negara, tidak diciptakan oleh seseorang. Lalu nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan ya. Ada contoh ideologi tertutup itu adalah ideologi komunisme yang berdasarkan ajaran dari perseorangan. Komunisme itu ajarannya ada yang ajaran dari Marxisme, ada ajaran dari Leninisme dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan, yang menciptakan ideologi komunisme. Nah, itu untuk poin pertama, hakikat ideologi terbuka ya. Berikutnya adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sini ada penjelasannya. Pancasila telah memenuhi prasyarat menjadi ideologi terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Ini yang dikatakan kedudukannya tadi. Pada intinya ideologi terbuka ini mampu menjalani, melaksanakan dinamika perkembangan zaman. Tuh. Lalu berikutnya adalah tentang keterbukaan ideologi Pancasila. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan. Apa yang harus diperhatikan keterbukaan dari ideologi Pancasila?
Yang pertama ada stabilitas nasional yang dinamis. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka itu harus memperhatikan bahwa stabilitas nasional itu harus dinamis. Artinya gini, keamanan nasional harus stabil dan selalu berkembang, tidak bergoyah dengan segala pemberontakan apapun. Nah, yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Artinya dalam ideologi Pancasila yang bersifat terbuka tidak boleh memasukkan pemikiran dari ideologi tertutup. Tuh. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberalisme. Walaupun Pancasila itu sebagai ideologi terbuka, tetapi kita tidak ikut-ikutan liberal. Kalau yang kedua tadi, Pancasila sebagai ideologi terbuka, kita tidak ikut-ikutan komunis, gitu ya. Kita berdiri sendiri. Yang berikutnya, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Ada ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu biasanya berasal dari komunis. Ekstrim kanan berasal dari kelompok agama. Kelompok agama, tapi dalam hal ini yang menyesatkan begitu. Maksudnya larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Misalnya begini, ada norma itu waktu kelas 7 sudah belajar ya, ada norma agama. Norma agama itu juga harus melalui kesepakatan. Ada norma kesusilaan melalui kesepakatan. Norma hukum, apalagi ini norma hukum, harus melalui kesepakatan. Kalau Indonesia, kalau yang membuat hukum, aturan itu adalah pemerintah dengan DPR sebagai wakil rakyat. Jadi situ harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Tidak asal membuat aturan sendiri. Itu yang dimaksud penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Berikutnya adalah keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai berikut. Jadi ada 3 nilai yang menyatakan ideologi Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Nilai apa saja itu? Yang pertama adalah nilai dasar. Yang kedua adalah nilai instrumental. Yang ketiga adalah nilai praksis. Bukan praktis ya, tapi praksis. Oke. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Tadi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu yang termasuk nilai dasar. Berikutnya, nilai instrumental, yaitu sebagai penjabaran dari nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksananya. Nah, nilai instrumental itu contohnya adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah, oleh lembaga. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, ada keputusan menteri, ada peraturan daerah. Itu yang termasuk dalam nilai instrumental, ya. Lalu yang ketiga adalah nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi nilai instrumental, nilai praksis ini nilai yang sudah dilaksanakan, yaitu suatu pengalaman nyata. Oh iya, ada undang-undang itu, misalnya apa? Ada undang-undang tentang perkawinan. Itu kan nilai instrumental, tapi dilaksanakan. Oh iya, antara laki-laki, perempuan yang sudah dewasa saling mencintai mungkin, maka diwajibkan untuk melaksanakan perkawinan dengan aturannya begini, 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 gitu ya. Tuh, contoh nilai praksis.
Berikutnya, suatu ideologi selain memiliki aspek yang bersifat ideal berupa cita-cita, pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas. Kenapa seperti itu? Karena suatu ideologi harus mampu merealisasikan dalam kehidupan nyata. Nih ya, aspek bersifat ideal berupa cita-cita, pemikiran yang dianggap baik. Dan ini harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Contoh tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Itu ideologi pertama ya, nilai pertama dari ideologi Pancasila. Tidak hanya menyebut dalam mulut kita ketuhanan yang Maha Esa, tapi harus tahu apa itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia diwajibkan mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Tidak hanya percaya doang, percaya saja, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berbuat baik terhadap orang lain. Toleransi terhadap pemeluk agama lain. Nah, itu yang dikatakan harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Itu yang diharapkan oleh ideologi Pancasila. Walaupun dalam kenyataannya mungkin entah baru berapa persen yang sudah kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semuanya ya. Amin. Oke. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktur memiliki 3 dimensi. Dimensi apa saja ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka ini? Ada dimensi idealisme, yang kedua dimensi normatif, yang ketiga dimensi realitas. Apa itu dimensi idealisme? Dimensi idealisme menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh pada hakikatnya bersumber pada falsafah Pancasila. Jadi nilai dasarnya bersumber pada falsafah Pancasila yang memiliki 5 nilai dasar tadi. Itu dimensi idealisme. Dimensi normatif mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Jadi dimensi normatif itu perlu dijabarkan nilai tadi. Ada norma hukum, ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma apa lagi ya? Oh iya cukup. Nah itu dijabarkan dalam sistem norma. Yang berikutnya ada dimensi realitas. Dimensi realitas ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Jadi di sini dikatakan mampu mencerminkan realitas kenyataan yang berkembang dalam masyarakat. Tadi harus mampu, masyarakat ini ada yang tawuran, ada yang berantem. Nah, Pancasila sebagai sila ketiga yang ada di hati setiap insan Indonesia. Di sini harus bisa dinyatakan, Anda jangan tawuran. Kita itu bersatu. Walau beda pandangan, walau beda agama, walau beda suku, tapi kita bangsa Indonesia. Nah, seharusnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya nilai-nilai Pancasila itu dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan zaman. Sebenarnya ya, pada intinya kita itu sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut. Tapi kadang kita kurang sadar ya. Bagi yang sudah beribadah, sudah menghargai sesama manusia, sudah bersatu dengan siapa saja, sudah bersifat demokratis, sudah bersikap adil. Itu artinya
kita sudah melakukan nilai-nilai Pancasila itu. Semoga selamanya kita bisa melaksanakan nilai-nilai Pancasila ini. Baik, anak-anakku, rasanya sudah lama sekali Ibu bicara. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai sekian. Kita akhiri juga dengan doa ya. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Salam sehat. Ingat, jaga kesehatan, ikuti prokes. Yang belum vaksin, silahkan menghubungi puskesmas terdekat untuk vaksin. Semoga kita semua sehat, selamat, merdeka. Selamat hari ulang tahun negara Republik Indonesia tercinta ini yang ke-76. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.